Hai guys, Hai, selamat datang di podcast kami episode come back. episode 2. Dua. Hari ini kita mau ngapain nih, JC? Ya nih, mau bahas apa kita nih, Feibo? Aku pun bingung nih. Aduh, kayaknya kalau kita cuma berdua kurang gak sih? Iya, kurang banget. Gimana kalau kita panggil teman-teman kita yang lain? Ayo kita undang nih. Ayo. Kabarnya ada 2 orang lagi yang bakal debut hari ini. Hore! Ganti nama gimana cara gimana gitu? A few minutes later. Yeay, finally. Ya, alhamdulillah. Udah selesai urusan Akhirnya. sama ibu-ibu milenial ini ya. Halo guys. Hai. Kita kedatangan tamu loh, 2 orang. Yuhu. Ada member baru. Yuhu. New map is Kenalan back. dulu guys sih. Ini siapa-siapa aja sih? Dari hostnya dulu lah. Dari Siapa host sih bisa namanya kali ya. host? Kalau dari aku pasti udah pada kenal kan? Ya tuh. Enggak sih, belum tahu. Kayaknya lo gak seterkenal itu sih. Aku baru nonton Kak. Aku adalah host paling kece, yang paling pokoknya nama aku Ibu. Hai Febo. Halo. Oke. Ada siapa nih? Halo, aku member kedua Juicy. Hai, Hai Juicy. Hai Kak. Hai Juicy. Juicy pasti yang nyanyi lantas mengapa mas. Juicy. Salah orang. Juicy. Salah orang. Oke lanjut. 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 Siapa? Pixie dulu lah. Oke, hai guys. Hai. Hai. Salkan ya, aku rubah gacor. Oh, Pixie gacor. gacor. Iya. Gacor. Ngeri banget Siap. anak Gen Z ini ya. Iya dong. Ternyata Lanjut. Pixie ini makne ya untuk Zoom meeting kali ini ya. Member Magne hari ini yang Iya. Hai. baru debut. Oh, yang baru betul debut juga. hari ini. Cukayo. Cikaya. Congrats. Oh iya. Kamsahamnida. Aku mau. Tiba-tiba bakor. Terus siapa ini yang terakhir ini? Siapa namanya ini? Siapa nih yang gemoy-gemoy Oke. ini aneh? Ya, siapa nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di majelis perbinatangan ini ya guys ya. Nama saya Joanna Gemoy-moy, siap untuk mengikuti podcast dan debut sebagai Joanna Gajah Gemoy. Asik. Hai Joanna. Ini fun fact Hai, guys. everybody. Ini fun fact sebelum kita mulai ya. Fun fact Joanna ini dia aslinya penyiar radio loh guys. Ya benar guys. sekali. Kita cuma pada sosial sama Joanna. Jadi tema kita apa nih? Nggak tahu nih. Aduh, Bagusnya apa? kurang riset nih kakak-kakaknya nih. Iya Gak ada nih. tema Jadi ya. kita bahas apa nih kakak-kakak Biasanya- tercinta? Ya ajarin dong kak, yang penyiar radio biasanya kita ngapain kak gitu. Ya, soalnya kita Iya. pemula nih. Iya. Kita newbie kak. Siapa Oke, tahu gimana? pendengar kita ada yang pengen jadi penyiar radio juga kan, kayak kakak Joanna. Oh my god. Oh my god. Kita ini Iya. para anak quarter life crisis. Benar lagi. Kita tidak mau membahas yang penting. Nah, kalau Yang Joanna penting mau dibahas. iya yang penting dibahas. Bahas yang penting atau yang penting bahas sesuatu ya. Kita nggak tahu. Yes. Oke, sekarang kita gimana kalau membahas karena Joanna melihat suatu karakter nih di kamar Joanna ada SpongeBob. Gimana kalau teman-teman tebak kira-kira di SpongeBob itu kan ada banyak karakter nih. Ada SpongeBob, Mr. Krabs, Sandy. Kalau misalnya mereka masuk kuliah, cocoknya mereka jurusan apa? Beda ya kalau penyiar radio ini ya, dia bisa sebut Waduh. Emang mantap ada Joanna di sini. Mantap sekali. Enggak Waduh, tentu ya. waduh. Joanna penyelamat. Gimana? Misalkan Squidward cocoknya masuk FSRD ITB karena dia seni banget gitu cuy. Menurut kalian gimana? Kalau SpongeBob tuh cocoknya jurusan mana sama kampusnya di mana kalau di Indonesia? Menurut aku Patrick cocoknya di filsafat UI. Soalnya dia anaknya chill banget. Ya karena benar-benar stoikism gitu ya. Stoik banget anaknya bener-bener lagi. Karena dia star ya. Atau kan dia star dia cocoknya di musik kali ya. Sama jadi dia kayak double degree gitu guys. Oh iya, double degree ya. Filsafat dan musik. Atau nggak Patrick jadi Starling aja Starling. Starling jual kopi. Jual kopi cenah ya.
Nah kalau sweater jadi kalau stunting. SpongeBob apa ya guys ya? Kalau SpongeBob SpongeBob itu apa ya? anak yang kuliah itu loh guys, yang chef, yang Tata Boga UNP nggak sih guys? boga, Tata Boga WNP bener. boga UNP. Ya nggak? Yang kuning-kuning tuh, sama kuning-kuning Ya amat. kan? Jakun UNP. Kalau Tuan Crab. Itu anak ekonomi banget itu. Anak bisnis Oh. nggak sih? Kalau aku sih Tuan Crab masuknya di ekonomi untar ya. Kenapa? Why? Anggota banget nih. Soalnya Tuan Crab tuh duit banget. Iya ya. Jadi Bisa kalau anak diminta. untar itu kebanyakan duit banget ya. Iya, cuma kalau menurut aku kayaknya bukan untar. Kayaknya Tuan Crab tuh kayaknya lebih cocok ini guys, kayak di universitas yang mana tuh kayak dia terkenal mahal, tapi bukan yang isinya anak gaul gitu. Tapi itu isinya cuma buat anak-anak yang konglomerat, tau gak sih? Tapi dianya kan Sama pelit, Dino. berarti dia nggak mau yang bayar mahal-mahal dong. Iya, tapi kan bisa cuan. PH. UPH, Oh iya iya, uang papa betul habis, UPH. Pak. UPH. PH kan Kalau artinya uang Squidward- papa habis ya. Iya. Uang papa. Kalau UPH. Squidward baru untar. Kalau Squidward bukannya tadi FSRD ya, dia karena Iya. FSRD ITB kan. Bang, Oh iya, naik gede banget itu mah. Squidward ITB abis. atau isi Padang Panjang. Nah, Iya. Paling lebih dekat right guys. Yang isi Padang Panjang itu bukannya ini guys, bukannya Squidward, Squilliam, temannya Oh iya, Squidward. Oh, iya. yang lebih apa yang lebih tangguh gitu, lebih tangguh seninya ya. Apa ya? Kita agak. Tapi ngomong-ngomong Squidward juga bagus loh. Squidward tuh Kalau benar-benar Squidward itu Semuanya aku dijabanin. lihatnya dia tuh kayak semi kontemporer gitu loh guys. Iya, Iya, seninya dijabanin semua, musik iya, gambar lukis iya, bikin patung iya. Squidward tuh benar-benar mendefinisikan bagaimana seseorang tuh tumbuh gitu guys. Misalnya kita punya impian, kita punya bakat di kesenian, tapi ujung-ujungnya kita harus realistis memilih pekerjaan yang kita bisa, yang bisa menghidupi kita gitu nggak sih guys? Bener banget banget. nih, Bener berat banget banget, nih. aduh. Bicara sampai Dia berat. lagi. Kita Kan Joanna pintar banget sih. Joanna udah pengalaman hidup Aduh, dia. Joanna pengalaman ya. Aduh, Mbak. Ya, Kayaknya itu faktanya pengalamannya Joanna ini milenial. anak-anak Gen Z sekarang, anak Ya, milenial betul. sekarang. Bener Ya, kan? sehebat apapun mimpi kita kalau biasa di bidang seni ya guys ya, itu masih dipandang sebelah mata walaupun sebenarnya Betul. kan gitu. Aduh. Dia bingits, dia bingits. Deep banget Bener ya. banget. Kalau plankton guys, plankton. Apa tentu Ya cocoknya ilmuwan, ya ilmuwan anak IT tuh. atau dia karena Oh. kriminal, dia kriminologi UI nggak sih? Banyak juga jurusan yang dijabanin itu. Anak IT ya, ilmuwan iya, anak kriminologi. Teknik elektro nggak sih, kan istrinya komputer guys. Iya, Oh iya. makanya. Iya, Iya, kayak sih. wibu-wibu gitu ya. Dia kayak Langsung wibu ya. gitu ya. Dia juga Iya. ya, kayak wibu juga. Oh, fix anak ITB tuh guys. Kenapa ITB jadi wibu? Karena kebanyakan wibu. Iya, Ibu-ibu jenius ITB. Anjay. No hard feeling ya, no hard feeling ya. Oke. Anak-anak Kalau ITB. ya guys. Kita tidak menjelekkan satu instansi Selalu- apapun, kita hanya having fun. Oke, tadi kan kita ngomongin tuh soal Squidward yang dia punya mimpi untuk jadi orang yang berkecimpung di dunia seni, tapi pada akhirnya harus merelakan mimpinya karena harus realistis kan guys. Nah kalau kalian Iya. di Facebook, Fiksi sama Juicy Lizzy nih, Joanna. Nah kalau kalian ada nggak kayak cerita, misalnya kalian waktu kecil tuh punya ambisi jadi apa gitu, misalnya kan di dunia kesenian mau jadi penyanyi atau jadi apa, tapi pada akhirnya ya harus realistis lah di dunia dewasa nih, harus mengikuti pekerjaan yang diikuti orang-orang pada umumnya. Kalau aku sih dari dulu aku cita-cita aku dari dulu ya. Dari dulu banget deh. Kita tarik ke belakang sebelakang-belakangnya. Yoi. Dari dulu banget aku pengen banget jadi psikolog guys. Ribet. Berarti dreams come true dong kalau misalnya cita-citanya Bibi jadi psikolog, karena sekarang kan di dunia yang berhubungan dengan psikologi. Kalau untuk sekarang aku masih belum lanjutin pendidikan sih guys. Semangat Ibu. Siapa lagi nih? GC, Fiksi. Fun fact nih guys, fun fact ya. Yes. Kalau misalkan sekarang aku nggak kuliah di sini, aku harusnya jadi dokter forensik tahu. Keren banget. Di pas aku SMP kan aku anggota science club. Kan kita anggota science club ya, beberapa orang di sini karena ceritanya guys, gara-gara aku tuh goblok matematika, akhirnya aku sekarang putar setir. Kalau misalkan sekarang aku nggak di sini, harusnya tuh aku jadi dokter forensik. Fiksi itu kan punya cita-cita jadi dokter forensik dari kecil ya, kira-kira dari sekitar umur remaja gitu. Pasti yang
belakangi fiksi itu mau jadi dokter forensik? Karena kalau orang kan biasanya kalau kita nih yang waktu masih kecil maunya jadi dokter, ya paling mentok-mentok dokter anak, dokter forensik itu kayaknya jarang deh kalau anak-anak punya cita-cita jadi dokter forensik. Nih, akhirnya ada yang nanya, motivasi terbesar aku mau jadi dokter forensik gara-gara aku nonton film, guys. Aku nonton TV CSI sama Body of Proof di Fox Crime pas aku pulang sekolah. Pasti melihat di situ ada dokter forensik yang keren gitu ya melakukan. Iya, soalnya kalau misalkan kita dokter biasa kan kita ngobatin yang hidup gitu. Kalau misalkan kalau dokter forensik itu kita bukan ngobatin pasien yang hidup. Nah, jadi tujuannya itu menemukan peradilan untuk kepentingan hukum. Jadi kita bisa tahu orang ini matinya secara wajar atau tidak wajar. Kayak bisa ngasih keadilan buat orang yang nggak bisa bicara. Kan keren banget ya. Ya. Makanya aku merasa itu kayak jong, cuman dari situ ya udah deh. Yang akhirnya sekarang banting setir ya fiksi. That's right. Oke. Nah kalau GC, Kalau aku ini jauh banget sih banting setirnya. Dari dokter hewan ke anak teknik. Bayangin aja perubahannya kayak gimana. perawatan ya. Dari yang pengennya ngurus-ngurus binatang yang gemoy-gemoy kayak kita ini, tiba-tiba ngurusin alat seperti temannya plankton. Gak ngerti kita. Sebenarnya kita nggak yang di sana. Karena aku nggak suka matematika, sama kayak fiksi. Kayaknya kita rata-rata di sini berempat gak ada yang suka matematika ya. No. Iya. Kayaknya yang namanya matematika tuh kematian banget deh. Iya. Kalau misalkan ada yang bisa dipersenin, cuman 0, sekian persen manusia di bumi yang suka matematika. Yes, Iya. ada tuh teman kita, masuk member sini juga guys, member Chicken Cast ya. Tapi dia dia suka Hari ini dia belum bisa debut hari ini Tunggu. ya. Aku punya cerita lucu tentang itu. Orang tuh kalau mau sebelum tidur kan biasa kalau nggak bisa tidur biasanya baca dongeng atau apa gitu kan. Kalau dia enggak, dia malah buka soal guys, soal. Dia malah minta soal itu pembahasan kan. matematika. Ih, takut banget gak sih, guys? Bisa-bisanya Aku takut mau deh. tidur membahasnya soal matematika karena nggak bisa tidur. Ya. Aku salut sama member kita itu. berarti kita punya teman yang intelektual ya gitu. Biar seimbang gitu ya. Nah, jadi begitu guys. Jadi di sini Guys. kita ini ada berdelapan binatang yang Ya. karakternya tuh berbeda-beda. Kebetulan yang 4 yang lagi hadir nih di majelis binatang siang hari ini nggak ada yang suka matematika guys. Begitu. Mohon Iya, maaf bener ya. banget, guys. Mohon maaf. Iya. nggak bisa Tapi tentunya itu. semua pelajaran itu keren. Maafin ya, Kalau guys. kalian Iya. suka matematika, Tenang, semuanya Mantap. tetap keren. Bukan nggak bisa Yes. matematika, cuman kita lebih unggul di pelajaran lain. Di bidang yang lain. that's Ya. right. Betul. Setiap orang pasti ada keunggulannya masing-masing. Nah, Benar. bukan berarti kalau dia nggak bisa matematika dia bodoh, enggak. Enggak, tidak. Gitu. Begitu guys. Jadi Berarti kalau bidangnya bukan Hidup itu. nggak cuma berputar di matematika doang, guys. that's Itu guys, quotes hari ini. Quotes Itu of the day. tidak apa sih tadi ulang berputar sih? di matematika. Tolong ya editor ya. Nanti kita bikin quotes hari ini. Hidup Anjay. tidak berputar di matematika saja. Anjay. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang tidak di bidang eksakta ya unggulnya guys. Ya. Yes. Ngomong-ngomong kakak Johanna belum ada ngomong nih tentang cita-cita dia masa kecil, terus gimana karir dia saat ini. Ayo kakak Johanna ceritain dong. Cita-citaku lumayan banyak berganti-ganti sih guys. Dulu waktu SD itu aku mau jadi reporter VOA karena lihat orang kayak keren gitu kan, pembawa acara di luar negeri. Terus SMP SMA itu ganti, aku mau jadi dokter kandungan atau bidan. Terus ya udah karena berhubungan dengan kapasitas otakku yang sebetulnya tidak bisa menampung banyaknya ilmu kedokteran, akhirnya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Pasti kalau kita ngubur dalam-dalam mimpi itu rasanya sakit banget gak sih? Terus kakak Johanna kan katanya di awal perkenalan kita tadi jadi penyiar radio. Berarti Sekarang mirip-mirip kembali lah ya. lagi ke cita-cita waktu SD, walaupun nggak sama-sama kali ya jadi jurnalis. Ya udah kita jalani apa yang kita bisa aja begitu. Anjay. Nah, apalagi nih? Apa ya? Bahasa apa kita lagi nih?